Pemirsa, banjir melanda pemukiman Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jumat pagi. Banjir hingga setinggi 80 cm akibat meluapnya Kali Ciliwung. Aktivitas warga di 5 RT Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terhambat banjir. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Banjir setinggi 1 meter merendam 2 RW akibat meluapnya Kali Ciliwung. Banjir akibat meluapnya debit Kali Ciliwung setelah mendapat air kiriman dari Bogor. Meski banjir terjadi, warga tidak mengungsi dan lebih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ya, semalam jam 12. Jam 12. Itu air mulai masuk ya, Pak? Ya. Air dari kiriman atau apa sih, Pak? Kiriman itu. Dari mana? Dari Bogor? Ya. Diperkirakan banjir masih akan terjadi hingga Jumat sore nanti. Data BMKG, hujan disertai petir akan terjadi di 5 wilayah Jakarta Jumat siang hingga sore. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara banjir yang melanda permukiman padat penduduk di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan dini hari tadi mulai surut. Sebelumnya ketinggian banjir akibat luapan Kali Ciliwung hingga mencapai 1 meter. Ratusan rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Bina Marga, Rawajati, Jakarta Selatan terendam banjir Jumat dini hari tadi. Ketinggian banjir akibat luapan Kali Ciliwung bervariasi hingga 1 meter. Warga berupaya mengevakuasi barang-barang mereka ke tempat yang aman. Menurut warga, air mulai masuk sejak pukul 00 Jumat dini hari. Namun sebagian warga memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah hingga menunggu air surut. Posisinya kita di belakang ini udah kali, gitu. Jadi memang bantaran kali. Pak, dengan kondisi seperti ini, Bapak tetap bertahan atau ngungsi nih, Pak? Oh, tetap bertahan. Bertahan, Pak ya? Banjir juga merendam kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebanyak 6 RT dari 2 RW terendam banjir setinggi 70 cm hingga 1,5 meter. Sejumlah warga yang rumahnya terendam air masih memilih untuk bertahan di lantai 2. Menurut Ketua RT setempat, air pertama kali masuk ke permukiman pada pukul 7 malam. Banjir akibat luapan Kali Ciliwung. Kurang lebih sekarang hampir 1,5 meter. 1,5 meter yang paling terdalam ya, Pak? Terdalam. Pak, ini banjir di sini tadi penyebabnya apa? Karena hujan deras di sini atau karena luapan air kali, Pak? Ini sebenarnya imbas dari pengiriman dari Katulampa yang tadi 15.00 kita dapat info ketinggian 110. Saat ini sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Pasar Minggu sudah bersiaga di lokasi untuk mengevakuasi warga jika terjadi kenaikan debit air. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Ya, untuk membahas terkait potensinya adanya banjir di ibu kota telah bergabung di sambungan Zoom dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak Irma, apa kabar? Salam sehat Baik, selalu. salam sehat Pak. Ya. Jakarta sudah mulai hujan kembali hampir setiap hari hujan. Ada beberapa wilayah yang memang tergenang banjir begitu ya. Bagaimana Anda melihat kesiapan Pemprov DKI Jakarta untuk antisipasi banjir kali ini? Ya betul, yang perlu kita garis bawahi bahwa ini kan baru masuk musim awal ya, awal musim musim hujan ya. Artinya kita masih punya jalan panjang nanti sampai dengan ke Januari, Februari puncak musim hujannya. Otomatis ada 3 yang menjadi perhatian. Yang pertama tentu kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI ya dengan kegiatan gerbek lumpur, penambahan pompa dan juga ada drainase vertikal. Tetapi kalau kita lihat hari ini Mbak Irma ya, banjir adalah banjir kiriman yang terjadi di pemukiman dekat bantaran kali. Oleh karena itu ini kita ingat juga di awal 2021 sebenarnya bahwa pemukiman bantaran kali akan tetap terancam banjir untuk tahun ini dan tahun depan. Oleh karena itu warga yang ada di pemukiman bantaran kali Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter terutama perlu waspada dan juga tentu perlu tempat evakuasi bencana dalam konteks puncak musim hujan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting kalau kita ingat tadi beberapa lokasi banjir adalah banjir lokal. Ini tentu terkait dengan saluran-saluran air kota kita yang memang belum berfungsi secara optimal, di mana kemampuan kita tuh hanya sepertiga dari kemampuan tingkat curah musim hujan yang cukup ekstrim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, ketiga yang tidak kalah penting adalah nanti perumahan atau pemukiman yang ada di kawasan pesisir ya. Karena ini terdampak selain banjir rob tentu adalah
muara dari banjir kiriman yang terjadi seperti hari ini. Nah, 3 hal ini yang menurut saya perlu antisipasi untuk mengawasi puncak musim hujan yang diperkirakan nanti di akhir Desember dan awal Januari, Mbak. Baik. Pak Nirwono, tadi jika dibandingkan mungkin banjir parah yang melanda ibu kota pada awal 2020, apakah Anda melihat langkah evaluasi yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir yang mungkin memang akan parah begitu? Ya, kalau itu sayang belum, Mbak Irma. Kalau saya membandingkan 2 hal ya. Untuk banjir di awal 2020 itu adalah banjir lokal, ya. Persoalannya lebih kepada saluran air atau saluran drainase kita yang kapasitasnya tadi saya katakan 100 mm per hari, sementara curah hujan yang tercatat di awal 2020 itu sampai dengan 300 bahkan 370 mm per hari. Artinya saluran drainase kita perlu direhabilitasi secara keseluruhan. Data kami menunjukkan bahwa baru 67% saluran drainase kita yang perlu segera diperbaiki. Jadi hanya 33% yang berfungsi dengan baik. Ini tentu PR besar untuk memperbaiki saluran air. Sementara di awal 2021 lebih kepada banjir kiriman, yaitu pemukiman yang ada di bantaran kali yang paling terdampak banjir. Ini pun sampai dengan dari 2017 sampai dengan sekarang, artinya 4 tahun terakhir, 4 sungai utama yang harusnya sudah dibenahi, yaitu Ciliwung, Pesanggerahan, Angkri, dan Sunter, itu terhenti, Mbak Irma. Program penataan sungainya ya, karena ada perbedaan pendekatan yang dikatakan baik itu normalisasi maupun naturalisasi sampai dengan sekarang ini belum putus, sehingga 4 sungai yang harus dibenahi ini berhenti, Mbak. Nah, ini yang kita khawatirkan, terutama pemukiman yang ada di bantaran kali nanti tentu akan terdampak banjir. Baik, tadi Anda menyebutkan ada konsep naturalisasi dan normalisasi yang berbeda pandangan antara Pemprov DKI Jakarta dengan juga pemerintah pusat. Sebenarnya konsep yang benar itu bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya sejak tahun 2012 ya sebenarnya, antara pemerintah pusat, pemerintah DKI, dan Bank Dunia sudah ada kesepakatan untuk pembenahan sungai. Yaitu kesepakatannya adalah 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan bantaran kali itu akan dilebarkan. Artinya pemukiman yang ada di bantaran kali tadi akan direlokasi. Setelah ini dilebarkan, kemudian dikeruk dan diperlebar. Nah, pembenahan bantaran kali tepinya itu yang sudah dibebaskan, inilah yang menjadi persoalan ya. Karena di zamannya Pak Ahok misalnya, itu kemudian dibangun dengan cara pil beton, sehingga orang bilangnya betonisasi ya. Ini yang kemudian jadi orang menganggap bahwa ini yang disebut dengan normalisasi itu betonisasi, Mbak Irma. Nah, di zamannya Pak Anies, pendekatan ini mau dirubah dengan cara naturalisasi. Sayangnya sampai dengan 4 tahun terakhir ini, prinsip dasar untuk pelebaran sungai tidak dilakukan, pembenahan di bantaran sungainya juga tidak bisa dilakukan. Sehingga praktis 4 sungai yang harusnya tuntas tahun depan, 2022 nanti, itu belum bisa dituntaskan. Misal, Ciliwung dari 33 km, 4 tahun terakhir kemarin itu baru 17 km. Jadi kita masih punya utang 16 km yang belum dibenahi. Kemudian Pesanggerahan, Angke, dan Sunter itu baru pada tahap pembebasan lahan, itu pun baru progresnya 20-30%, Mbak. Nah, inilah yang kemudian terbukti di awal 2021 kemarin itu, banjir terbesar terdampak di seluruh pemukiman yang ada di bantaran kali. Nah, ini juga pasti akan terulang di awal 2022 karena sampai dengan tahun ini pun 4 sungai yang harus tuntas dibenahi ini belum bisa dilakukan karena proses pembebasan lahan belum dilakukan sehingga pembenahan dan bantaran kalinya juga belum dilakukan. Ini yang menjadi perhatian kami sehingga warga yang ada di bantaran kali suka tidak suka tahun ini harus terpaksa mengungsi dulu, Mbak Irma. Artinya sudah dipastikan akan terkena banjir terutama yang di bantaran sungai begitu ya. Lalu kalau menurut hari ini yang terjadi ya, Mbak Irma ya. Betul hari ini kan terbukti kan? Betul sekali. Baik, kesulitan apa sebenarnya yang dialami pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketika tadi program pembenahan sungai tidak berjalan dengan baik? Apakah ini berkaitan dengan masa pandemi? Ya, sebenarnya di luar masa pandemi pun sejak tahun 2017 ya, sudah ada ketegasan bahwa untuk melakukan pembenahan sungai, kan lebar sungainya harus dilebarkan. Artinya harus ada relokasi warga ke rumah susun terdekat supaya bantaran kali bisa dibenahi. Nah, sayangnya di tahun 2017 sampai sekarang ini, proses pembebasan lahannya berhenti, Mbak Irma. Padahal sebenarnya sudah ada pengukuran di lapangan, sudah ada kesepakatan dengan warga, tetapi karena berbeda kebijakan, akhirnya proses pembebasan lahan itu dihentikan. Nah, inilah berakibat 4 sungai yang harusnya dibenahi tadi terpaksa secara teknis tidak bisa dilakukan pekerjaan konstruksinya. Nah, otomatis
4 sungai ini tentu akan tetap terdampak banjir seperti yang terjadi di awal tahun 2021 dan juga hari ini, Mbak. Baik, tadi mungkin yang saya soroti lagi terkait Iya, dengan potensi banjir tidak hanya di bantaran kali begitu, tapi Kali, juga ya, betul. di sekitar jalanan. Kok kenapa sekarang Ya. ini sering tergenang begitu? Betul. Jadi secara teknis yang di lapangan, lebar saluran drainase kita itu hanya dibangun ya, Iya. hanya untuk menampung curah hujan dengan intensitas tertinggi 100 mm per hari. Sementara hujan di 2020 itu menyentuh angka 370 dan di 2021 itu menyentuh angka 220 mm per hari. Artinya kapasitas saluran air kita secara teknis sudah tidak mampu menampung curah hujan yang ada sekarang. Nah, ini yang mengakibatkan suka tidak suka saluran air kita akhirnya meluap menggenangi jalan-jalan. Nah, ini diperparah dengan apa? Ketersediaan dari pompa-pompa kita tidak semuanya berfungsi secara maksimal, Mbak. Banyak pompa-pompa yang saat dibutuhkan itu justru mati atau terendam, ya, sehingga tidak maksimal untuk memompa air, membuang air ke lokasi-lokasi yang sudah disediakan. Ini PR menurut saya yang harus dikerjakan. Dan sayangnya sampai dengan sekarang rehabilitasi saluran air itu belum berjalan maksimal. Maka bisa dipastikan kawasan-kawasan yang selama ini tergenang karena saluran air gitu ya akan tergenang kembali, Mbak. Ya, Baik. contoh paling mudah ya, paling mudah. Ini kita bicara bukan di bantaran kali, tapi di pemukiman yang salurannya buruk ya, misalnya seperti perumahan di Green Garden Kebun Jeruk misalnya, Jalan Dan Mogot ya. Kemudian jangan lupa juga Jalan Senayan ya, Jalan Asia Afrika ya, di Senayan juga tergenang banjir meskipun trotoarnya sudah diperbaiki. Tetapi karena saluran air kita tidak diperbaiki, maka bisa dipastikan kawasan tersebut akan Tetap akan terdampak tergenang. banjir. Baik. Kemang yang paling penting ya, Kemang Betul. juga akan terdampak seperti itu ya, Kemang, Betul. kemudian Kelapa Gading, Mbak. Jadi Ya. daerah-daerah yang sebenarnya jauh dari sungai, Baik. tetapi karena saluran airnya buruk, maka tetap akan terdampak banjir. Baik, artinya banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta Ya. terkait dengan tadi rehabilitasi saluran air, kemudian normalisasi sungai yang memang harus dilakukan secara bertahap sehingga ketika Betul musim sekali, Mbak. penghujan datang, DKI Ya. Jakarta sudah siap. Terima kasih Pak Nirwono Ya. Yoga, pengamat tata Betul. kota sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.